Ini status host ibu ini pindah ke Oh, ibu. Toy. Toy. Saya tidak bisa Bentar, kontrol Pak. yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah siap nih Bu Fitri? Bismillahirrahmanirrahim Pak. Mohon bimbingan dari Bapak. Dulu S1-nya di mana Bu Fitri? Alhamdulillah di UIN Sunan Kalijaga Jogja Pak. UIN Sunan Kalijaga. Tarbiyah PAI gitu ya? Saya kebetulan ngambil kuliah akta Pak. Oh, akta. Jadi Ya. S1-nya apa itu? Apanya Pak? S1-nya apa? Kemarin S1-nya sarjana hukum Pak. Sarjana hukum Islam Pak. Jinayah Siasa. Oh, Iya. Salam kenal Pak. Mohon bimbingan dari Bapak. jadi nyebrang lah ini ya dari syariah jadi orang tarbiyah. Iya, peluangnya di sini Pak. Lebih cenderung ke guru sepertinya. Iya. Oke, kita mulai saja. Saya persilakan Bu Fut untuk menyajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak? Ya, Ibu Fit dipersilakan untuk menyajikan materi. Langsung materi ya Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi saya Pak. Ya. Ini medianya. Saya mengambil tema tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Di sini untuk bab 1 Pak. Karena kurikulum Merdeka kan baru diterapkan untuk kelas 7 gitu Pak. Jadi saya mengambil di sini temanya tentang membaca Quran surah An-Nisa, dan ini dipresentasikan ya Pak? Ya, Ibu seperti mengajar. Oh begitu. Iya, Ibu praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Ya, Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Semoga kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran kita. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa. Ibu mintakan untuk anak Ibu yang bernama Raifan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli warhamni Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, dalam kesempatan ini juga Ibu mau bertanya sebelumnya, siapa di antara kalian yang sudah pandai membaca Al-Quran? Oh iya, bagus. Kemudian siapa di antara kalian yang belum atau yang kurang lancar dalam membaca Al-Quran? Iya, masih ada yang kurang lancar ya. Kemudian Ibu juga bertanya lagi, siapa di antara kalian yang belum pandai membaca Al-Quran? Oh, ternyata masih ada yang belum pandai membaca Al-Quran. Jadi Ibu harapkan yang sudah pandai membaca Al-Quran, mohon membimbing temannya yang belum pandai ataupun yang kurang lancar. Baiklah, dalam kesempatan ini Ibu sebelum memaparkan materi kita pada hari ini tentang Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat ini, mohon maaf ya Pak, ini ada ininya apa? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ya bagaimana cara membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya
Quran surah An-Nisa di sini menjelaskan tentang ketaatan kita kepada Allah, Rasul, kemudian pemimpin. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita membacakan Quran surah An-Nisa ayat 59. Siapa yang mau membaca atau mungkin Ibu saja yang membacanya ya? Baiklah kalau begitu, mari sama-sama kita membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 secara tartil. Kemudian nanti kita akan menerapkan hukum bacaannya, yaitu hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ya, baik anak-anak, mari sama-sama kita membacakan Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Nah, ini adalah bacaan Quran surah An-Nisa ayat 59. Tapi sebelumnya ya Ibu akan membentuk kelompok ya di mana nanti kelompok 1, kelompok 2 akan dibagi beberapa orang ya. Nah, di situ nanti kalian silahkan ya sama-sama saling mencari hukum bacaan yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa dan surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Nah, baiklah kalau begitu Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, untuk Quran surah An-Nisa ayat 59 ya, Ibu bagi kelompok 2 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Amrin, kemudian kelompok kedua diketuai oleh Raifan. Sedangkan kelompok 3 ya untuk membahas surah An-Nahl ayat 64. Nah, ketuanya adalah Sinta. Kemudian kelompok kedua ketuanya adalah Sela. Nah, kelompok 1 dan untuk yang kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, jadi Ibu harapkan ya bisa mencari hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah yang tertera di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Nah, kalau begitu Ibu minta satu perwakilan dari kelompok kalian ya membacakan Quran surah An-Nahl ayat 64. Ya, silakan kelompok 1 untuk membacakannya. Iya, bagus. Semuanya ternyata sudah bisa membaca Al-Qur'an ya, walaupun tadi sudah ada beberapa di antara kalian yang belum bisa. Nah, baiklah kalau begitu, sebelum kalian mencari hukum bacaan Al-Qur'an yang ada di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa dan surah An-Nahl, Ibu akan sedikit menjelaskan perihal apa itu alif lam samsiah dan apa itu alif lam qamariyah ya. Nah, di sini kalian perhatikan semuanya di layar ada contoh atau ada pengertian daripada alif lam samsiah. Ibu akan menjelaskan seperti apa alif lam samsiah tersebut. Alif lam samsiah itu ya adalah apabila huruf alif dan lam ya bertemu dengan 14 huruf samsiah. 14 huruf samsiah tersebut adalah ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun. Jadi ada berapa huruf samsiah? Iya, ada 14. Nah, apa yang dimaksud dengan alif lam samsiah? Iya, benar. Alif lam samsiah adalah apabila alif lam bertemu dengan huruf 14 huruf samsiah yang terdiri dari 14 tersebut. Ya, pintar ya. Kemudian, nah di sini kalian boleh melihat bagaimana contoh bacaan alif lam samsiah. Nah, contohnya adalah kita baca Ar-Rahmanu, As-Samai, dan An-Naimi. Nah, di antara bacaan tersebut ya,
itu adalah bagian daripada hukum bacaan alif lam samsiyah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oh, alhamdulillah sudah paham. Kalau begitu, Ibu minta ya salah satu di antara kalian untuk ya mencari kembali hukum bacaan alif lam samsiyah. Coba Arif. Oh ya benar. As-sami atau as-sama, benar sekali. Kemudian ya, sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Oh, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Kalau begitu Ibu akan lanjutkan kepada hukum bacaan alif lam komariah. Nah, alif lam komariah ini ya pengertiannya adalah apa itu alif lam komariah? Alif lam komariah adalah ya apabila huruf alif dan lam bertemu dengan huruf komariah yang terdiri dari alif, ba, rin, jim, ha, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ini adalah huruf alif lam komariah. Ada berapa huruf alif lam komariah? Iya benar, ada 14. Bagaimana contoh bacaan alif lam komariah? Contohnya adalah alhamdu atau ghairil maghdubi alaihim. Nah, di situ ada contoh bacaannya adalah ghairil maghdu. Ya. Begitu anak-anak, sampai di sini ada yang mau memberikan contoh lainnya selain yang tertera di layar? Ya, silakan. Oh iya, silakan Sela. Apa? Oh iya benar sekali, yaitu al-amru dan sebagainya. Nah, untuk pemahaman kalian supaya lebih jelasnya lagi ya, Ibu akan memberikan ya pertanyaan-pertanyaan kepada kalian semua tentang ya bacaan alif lam samsiyah dan alif lam komariah yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Nah, kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya silahkan mengerjakan ya tugas ya yang Ibu berikan, yang mana silahkan kalian mencari beberapa macam bacaan hukum alif lam samsiyah dan hukum alif lam qamariyah yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Ya, dipersilakan Ibu kasih waktu untuk beberapa menit untuk kalian mengerjakan. Oke, sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, coba kelompok 1 sebutkan bacaan alif lam samsiyah yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Oh ya, benar sekali. Ada allazi, ada ar-rasul, ya. Ada lagi? Oh, cukup, ya. Kemudian di surah An-Nahl, apa bagian daripada alif lam samsiyah? Oh iya, sama allazi. Berarti hanya ada berapa? Ada 1. Bagus sekali. Untuk kelompok 2, nah, silakan mencari hukum bacaan yang berhubungan dengan alif lam qamariyah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Apa? Oh ya, benar sekali. Ada di situ al-amri. Betul. Ada lagi? Ada, yaitu apa? Al-yaumi. Benar sekali. Kemudian yang terakhir apa? Al-akhiri. Betul sekali. Kemudian untuk kelompok yang lainnya, Ibu minta yang di Quran surah An-Nahl. Apa ada bacaan yang berhubungan dengan alif lam qamariyah? Ada. Oh, kalau begitu silakan sebutkan. Oh ya benar, yaitu al-kitabah. Hanya ada 1. Kalau begitu, nah cukup sampai di sini pemaparan kita, materi kita pada hari ini. Sebelum ya Ibu memberikan tugas ya, latihan kepada kalian semua untuk dikerjakan di rumah. Ya, Ibu akan memberikan latihan ya mencari beberapa hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Tidak hanya yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64, tetapi juga silakan kalian cari sebanyak alif lam samsiyah 5 poin dan alif lam qamariyah 5 poin untuk dikerjakan di rumah.
Baik anak-anak, Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat untuk kita semua, dan silahkan kalian refleksikan diri kalian sendiri, refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apa? Oh iya, benar sekali. Apa perasaan kalian hari ini? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah ya, kalian sudah paham semua. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Oke. Ditutup RPP-nya, keluar dari screen saver. Ya, Pak. Share screen-nya ditutup. Saya minta Ibu untuk membaca surat An-Nahl ayat 64. Surah An-Nahl ayat 64 ya, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat di RPP aja ya, Pak ya. Bentar ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Oke, mantap. Sekarang saya minta Ibu menulis ayat tadi. Nggak usah nengok. Ayat yang saya baca tadi, Pak. Iya. Ma anzalna. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Kitaba apa, Pak? Illa Illa. litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Litubayyina lahumul ladzi. Room ya Pak. Tertarik masuk lagi kita nih, tertarik masuk ke main room ini. Ngapa keluar ya, Pak? Berarti ada something wrong-nya dari dari Win-nya. Oh. Ya. Jadi lanjut ya, Pak ya. Litubayyina lahum alladzi. Litubayyina lahumul ladzi ya, Pak? Iya. Ikhtalafu fihi. Fihi. Oke, cukup. Oh, cukup. Wakaf sampai situ saja. Kelihatan ya, Pak? Dimajukan lagi, tempelkan aja dia. Ya. Kelihatan, Pak? Oke. Bisa dibaca, Pak? Bisa kalau kita itu angkat sedikit, Bu. Lagi kita
Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Saya kira perlu ditingkatkan lagi nih tulisan. Iya, saya agak kurang ini kalau masa tulisan Pak. Ingatku memang lemah di tulisan Pak. Iya. Udah gaek juga ya pun. Nah, kalau masih muda masih bisa dipoles tangannya itu kan Sudah menulis dicoba-coba Pak Nah. tangan saya, tapi memang kayaknya udah bebal kayaknya tangannya. Oke, terima kasih Bu Iya, sama-sama Pak. Bu Fitri, Fitri. Pak. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di Ya, lain terima kasih Pak kesempatan. atas Ya, bimbingan dari kan? Bapak. Ya, kita akhiri saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa recordingnya nanti dikirim ke LMS. Siap, Ya. Pak. Siap, Nah, Pak. jangan dikirim ke grup Lokakarya nanti Oke, Pak. ditonton sama kawan-kawan. Iya, gitu Pak. ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Iya, silakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.